Oke, kita lanjutkan sekarang. Ya. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila sesungguhnya dia kecintaan terhadap dunianya itu sangat luar biasa. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur. Di situ ada kata bu'thira. Bu'thira itu apa? Bayangannya gini, bu'thira ini ketika misalnya kita mencari sebuah kunci misalnya ya, mencari sesuatu di dalam dus besar dan kuncinya ada di bawah misalnya, maka apa yang kita lakukan? Kita bongkar kan? Kita keluarkan yang di atas dulu. Dikeluarkan. Untuk mencari apa? Mencari sesuatu yang berharga. Yang kita sedang cari adalah kunci. Maka kita keluarkan semua barang itu sampai kunci itu terlihat. Di sini kata bu'thira juga digunakan. Jadi kuburan itu tiba-tiba dibongkar. Dibongkar untuk mencari apa? Mencari sesuatu yang berharga. Apa yang berharga di dalam kuburan? Apakah tulang belulang kita? Apakah hal yang lain? Kain kafannya atau apa? Ternyata Allah menjawab di bagian ayat berikutnya. Wa hussila ma fis sudur. Yang berharga itu apa yang dilahirkan di dalam dada. Masya Allah. Fis sudur, sesuatu yang di dalam dada. Sesuatu yang di dalam dada itu apa? Hati. Ruh kita. Yang berharga itu. Sedangkan yang lain-lain, yang aksesoris tadi, yang harta itu sesungguhnya aksesoris. Nanti yang akan ditanya adalah apa yang ada di dalam hati. Apakah kamu loyalnya terhadap Tuhanmu atau terhadap duniamu? Itu yang akan dinilai itu nantinya. Yang bervalue itu. Nah, kemudian di penghujung ayat ini, di ayat ke-11, Inna rabbahum bihim yauma idzin la khabir. Sesungguhnya Tuhanmu pada hari itu sangat teliti. La khabir itu benar-benar memperhatikan. Masya Allah. Dari segala sisi. Ada yang... Dari segala sisi. Nah, tinggal kita jujur saja. Di hati kita, hati nurani kita, kita ngelihat hati kita. Kita itu loyalnya terhadap siapa sih sebenarnya? Loyalnya terhadap Rob kita, loyalnya terhadap dunia kita. Yang mana tuh? Kita akan dinilai dari situ. Mungkin sekarang kita masih bisa dengan aksesoris ya. Wah, kelihatan baik, kelihatan ini, dan segala macamnya. Tapi itu nanti nggak akan dinilai. Yang dinilai itu hati kamu. Hati kita yang akan dinilai. Kita sudah bersih atau enggak. Nah, ini kan tugas kita untuk membersihkan hati kita. Dan tugas setiap orang tuh untuk membersihkan itu. Betul. Jadi kalau kita perhatikan, ayat 1 sampai ayat ke-5, itu kan bercerita tentang kuda perang tadi ya? Ya. Kemudian ayat ke-6, itu tentang esensi dari surat Adiyat ini. Biasanya kan kalau kita belajar Al-Quran, keluarkan api itu. Ya, innal insana li rabbihi lakanud. Itu esensinya. Jadi ayat 1 sampai ayat ke-5, itu bercerita sebagai pembuka buat kita. Ya kan? Pembuka buat kita, kemudian esensinya apa sih sebenarnya ayat ini, surat ini? Esensinya adalah Allah ingin mengatakan sesungguhnya manusia itu nggak loyal terhadap Tuhanmu. Kalau kita belajar Al-Quran, kadang-kadang esensinya itu ada di bagian awal. Atau kadang-kadang kesimpulannya itu ada di bagian akhir dari sebuah surat. Nah, surat Adiyat ini di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Kemudian kalau kita lihat hubungannya, sekarang kita akan melihat strukturnya. Ayat 1, wal adiyati dhabha, dan kuda perang yang berlari kencang sampai terengah-engah. Nah, sekarang kita gandengkan dengan ayat ke-7 nih, untuk melihat korelasinya. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Ada hubungannya nggak ayat 1 dan ayat ke-7? Nggak ada. Yang satu kan kuda itu ya. Ya. Yang ke-7 tentang manusia. Yang ke-7-nya mengenai menyaksikan ingin. Manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Oke. Korelasinya di Pak Ustadz. Nah, korelasinya adalah pasukan seorang penunggang kuda itu tadi adalah dia fokus kepada musuhnya. Dia akan mengabaikan kiri dan kanannya. Ya, dia akan mengabaikan kiri dan kanannya. Nah, kemudian
Di ayat ke-7 Ketujuh. ini, manusia, kamu abaikan kiri dan kananmu, kamu hanya fokus terhadap dirimu, kamu akan melihat diri kamu. Itu korelasinya tuh. Jadi seorang penunggang kuda itu, dia akan fokus kepada musuhnya. Tapi kalau di ayat ke-7, manusia, kamu fokus terhadap dirimu. Fokus pada dirinya. Oke, sekarang kita lihat ayat kedua. Di ayat kedua, ini mohon maaf yang di IG saya terputus-putus, nanti mungkin materinya bisa dilihat di YouTube aja ya. Nah, ayat kedua, falmuriyati qadha, kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kakinya. Di ayat ke-8, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Penunggang kuda itu, kudanya dipacu sangat keras sekali. Dia berusaha tuh. Di ayat ke-8, korelasinya apa tuh? Manusia untuk mencari harta, mencari profesi, loyal terhadap profesinya, dia mengeluarkan semua energinya untuk mencapai itu. Masya Allah. Jadi bagaimana Allah bercerita tentang struktur di dalam surat Al-Adiyat ini, ternyata ada hubungannya loh. Masya Allah. Oke, berikutnya di ayat ketiga. Kuda yang menyerang di waktu pagi hari, dan kuda itu kan melompat, posisinya adalah dia menyerang di posisi yang lebih tinggi, di posisi yang lebih tinggi, dan dia melihat apa yang ada di bawahnya. Ayat ke-9, afala ya'lamu idza bu'athira fil qubur. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur? Penunggang kuda yang tadi melihat dari tempat yang tinggi akan melihat musuhnya tuh. Di ayat ke-9, ketika di atas kuburan, itu akan bisa melihat apa yang berharga di dalam kuburan itu. Kemudian ayat ke-4 sekarang. Fa'atharana bihi naqa'a. Maka ia menerbangkan debu-debuan. Debu-debu. Sekarang kita lihat korelasinya dengan ayat ke-10. Wa hussilama fis sudur. Ya. Dan dilahirkan apa yang di dalam dada, berarti hati. Debu tadi kan berterbangan tuh, nggak berharga debu-debu itu. Aksesoris dalam kehidupan kita itu nggak berharga. Yang berharga apa? Yang ada di dalam hati. Nih korelasi ayat ke-4 dan ayat ke-10. Ayat ke-5 dan ayat terakhir, ayat 11 sekarang. Fawasatana bihi jam'a. Dengan ayat ke-11. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Di ayat kelima terjemahannya, dia menyerbu, dia melompat tinggi ya. Kemudian sekarang dia posisinya di tengah-tengah. Dan ketika posisi di tengah-tengah, maka semua akan mengawasi dia. Musuh-musuhnya sedang mengawasi dia dari setiap sisi. Nah, di ayat ini, di ayat 11, inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Lakhabir itu artinya mengawasi kamu dari segala sisi. Masya Allah. Ada korelasinya kan? 5 dan 11? Iya, betul. Itu tadi kan di tengah-tengah, di tengah-tengah musuh ya Pak Ustadz ya. Yang terakhir ini bahwa Allah mengawasi kita. Masya Allah. Betul. Masya Allah, Masya Allah. Nah, kalau kita paham satu surat Adiyat ini saja gitu loh, maka ini kan akan membuat kita banyak istighfar ya. Mungkin perjalanan kita ketika kita muda, kita lupa gitu loh. Maka ketika muda memang harus diingatkan, apalagi tadi Teh Luki bercerita, ya muda itu ternyata masih bisa sholat kok sebenarnya. Nanti jangan sampai nyesel ketika sudah tua gitu ya. Iya, mending kalau tua Pak Ustadz. Kalau misalkan sebelum itu diambil usianya. Iya, dan nggak punya kesempatan ya. Dan nggak usah kesempatan, Masya Allah. Jadi kalau kita lihat korelasi dari surat Adiyat ini, ayat 1 mempunyai, jadi 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 6, ayat ke-6, ini adalah esensinya. Kemudian ayat ke-7 kita taruh dengan ayat ke-1, jadi 1 dengan ayat ke-7, ayat ke-2 dengan ke-8, ayat ke-3 dengan ayat ke-9, ayat ke-4 dengan ayat ke-10, ayat ke-5, dan ayat ke-11. Ayat 11, Masya Allah. Saya baru ini banget, Ustaz. Memang Al-Quran ini kan bahasanya sangat tinggi ya, kiasannya. Masya Allah, ini pengalaman dan ilmu buat saya yang luar biasa. Alhamdulillah. Jazakallah khair, Ustaz. Subhanallah. Ya, memang Al-Quran ini luar biasa. Kadang kita memang umat Islam di Indonesia ini hanya sekedar
mungkin Ramadan yang kemarin kita lalui, kemudian biasanya kan memang umat Muslim di Indonesia itu punya tradisi yang sangat baik, dan ini juga merupakan Tadarusan. Tadarusan. Cuman memang yang harus ditambahkan adalah tadarusannya itu bukan tadarusan Arabnya saja, Betul. tapi tadarusan makna. Kita hatam bukan hanya hatam Arabnya saja, tapi kita hatam terjemahannya juga. Wah, kayaknya saya harus bikin kelasnya Pak Ustadz nih, sama teman-teman saya nih. Ya, kajian Riyadhus Shalihin Pak Ustadz. Itu di mana tempat kajiannya? Kalau boleh di-share. Rumah saya sih. Oh, di rumah. Saya selalu, alhamdulillah. Boleh Pak Ustadz ya, ajarin kita nih sehingga kita tuh bisa mengerti dan paham mengenai satu surat. Bukan hanya sekedar kita baca, tetapi kita paham. Kalau di dalam tuh kadang-kadang saya waktu umroh gitu, seringan kita umroh, terus kemudian imamnya baca, sampai nangis gitu. Wah, sampai nangis apa ini gitu. Sampai kita juga ikut nangis, karena memang, wah ya Allah, terharu banget karena bacaannya juga menyentuh hati. Terus kan saya tanya sama Mutawib, ini tentang apa? Tentang waktu itu dibaca tentang ayat kiamat gitu. Masya Allah. Akhirnya ngeri gitu diceritain, artinya saya ikut juga. Ya Allah, akhirnya kita Masya Allah deh, subhanallah, dengan peristiwa seperti itu, kita jadi tambah keimanan pada Allah. Apalagi dengan ini mentadaburi Quran dan surat demi surat gitu, Masya Allah. Jika Pak Ustadz berkenan mengajari saya dan teman-teman, Masya Allah. Ya, kalau saya sebenarnya posisinya bukan Ustadz, saya posisinya juga student of Quran, jadi saya masih muridnya Al-Quran dan terus belajar. Karena ya tadi bahwa kehidupan kita itu kan 24 jam. Masa sih kita tidak bisa spend waktu ya setengah jam untuk mempelajari makna-makna di dalam Al-Quran ini. Jadi saya juga memberikan tugas buat diri saya untuk setiap hari itu bisa belajar. Setiap belajar, kemudian setelah belajar, biasanya juga saya bikin catatan, kemudian saya share kembali. Itu kan tugas Muslim kan seperti itu harusnya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi mempelajari, kemudian share kepada yang lain. Karena kalau kita lihat sejarahnya, di zaman Rasulullah itu gitu loh, ketika utusan-utusan datang setiap daerah kepada Rasulullah, datang ke kota Madinah, kemudian berkonsultasi kepada Rasulullah, akhirnya mereka memeluk agama Islam, kemudian stay beberapa hari, kemudian belajar dari sahabat dan dari Rasulullah. Akhirnya mereka pulang kampung, kemudian setelah pulang kampung, itu mengajarkan kembali apa yang sudah dipelajari. Nah, pertanyaannya adalah, apakah mereka mengerti keseluruhan tentang Islam? Belum. Tapi mereka mengerti apa yang mereka pelajari. Kemudian mereka membagi. Nah, yang unik adalah kalau di masyarakat Indonesia, dan saya juga pernah sharing dengan kebetulan om saya juga gitu loh. Terus tinggal di Surabaya, kemudian balik ke Surabaya, kemudian di-share apa yang dipelajari di Jakarta. Kemudian kata temannya, sok-sokan jadi ustadz, baru tahu satu ayat, baru tahu satu hadis, udah jadi penceramah. Masya Allah. Akhirnya apa? Berhenti orang, waduh iya ya bener, kok saya jadi ustadz ya? Padahal jelas-jelas, kalau dalam hukum agama itu yang paling tinggi kan Quran. Betul. Yang kedua adalah sunnah, hadis. Kemudian ijtima dan seterusnya. Nah, Rasulullah mengatakan sampaikan walaupun satu ayat. Sedangkan nasihat tadi, sok-sokan jadi ustadz baru tahu satu ayat, satu hadis, sudah menyampaikan. Nah, kadang-kadang kita ngikutin yang mana tuh? Manusia ya, karena malu ya. Sumbernya dari mana? Beragamanya dari mana ini? Kan nggak ada kan? Quran juga nggak ada, hadis juga nggak ada. Sedangkan hadis yang jelas-jelas kita ketahui, kita tinggalkan. Logika agamanya kan nggak masuk tuh. Harusnya kan ngikut yang paling tinggi Al-Quran. Kemudian yang kedua, sunnah gitu loh. Nah, kita kadang-kadang dalam beragama juga memang membutuhkan kecerdasan ya untuk bisa melihat mana yang statusnya tinggi, mana yang statusnya ya udah kita dengerin aja gitu loh. Kalau nasihat tadi mungkin benar. Kalau kita nggak paham. Ya kan gitu. Jadi memang tugas kita adalah mempelajari Al-Quran. Saya terus terang waktu mungkin sekitar 6 tahun yang lalu ya, saya mendengarkan ceramah dari seorang syekh di di daerah beliau tinggalnya di Zimbabwe.
Kemudian datang ke negara yang mayoritas Islam. Kemudian Syekh ini bertanya kepada jamaah di negara yang mayoritas Muslim. Beliau bertanya, apakah Anda faham makna dari surat Al-Ikhlas? Ini surat yang pendek ya? Iya, Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Nah, jamaah di negara yang mayoritas Muslim itu mengatakan, saya hafal, Syekh. Saya mengulang lagi pertanyaannya. Pertanyaan saya, apakah Anda paham makna dari Al-Ikhlas? Enggak, saya butuh hafal supaya untuk sholat saya. Kemudian saya bertanya lagi, dengan pertanyaan yang lebih ringan, apakah Anda tahu arti? Kalau tadi kan makna, sekarang tahu arti ya? Jawabannya tidak. Dan Syekh itu sedih luar biasa. Gimana Muslim akan maju kalau Muslim di negara yang mayoritas Muslim, tapi yang menjadi esensi dari agama Islam itu adalah Al-Quran, Al-Qurannya hanya sekedar dihafalkan dan dibaca saja, tapi tidak difahami maknanya. Maka saya kemarin, Ramadan kemarin, akhirnya bisa mendengarkan kajian dari ustadznya ustadz saya. Beliau kewarganegaraan, memang kewarganegaraannya Pakistan untuk ustadz saya ini. Dan ustadznya itu kewarganegaraan India. Kemudian beliau menyampaikan sebuah hadis yang sering disampaikan juga di Indonesia. Jadi ketika kita mengaji Al-Quran, alif, lam, mim, maka itu bukan satu huruf, tapi 3 huruf. Masing-masing huruf 10 kebaikan. Jadi kalau alif, lam, mim berarti 30 kebaikan. 30 kebaikan. Nah, kemudian diberikan sebuah penafsiran. Kalau kita nggak mengerti, kita tetaplah mendapatkan pahala. Ya kan? Jadi, tapi kalau misalnya kita sikapi dengan sikap yang salah, maka akhirnya apa? Sampai tua di usia kita nggak paham-paham apa yang kita baca. Betul, betul. Nah, ustadz saya itu mengatakan seperti ini, dengan tafsir yang berbeda. Tafsir terhadap hadis ya. Dia mengatakan, apakah mungkin Rasulullah, Nabi kita, Nabi Muhammad, mendorong umat Islam hanya membaca tapi tidak memahami? Mungkin nggak? Nah, ketika disodorin pertanyaan itu gitu loh, kita akan jawab, kayaknya nggak mungkin. Namanya agama Islam kan harus memahami. Nggak mungkin kita akan melakukan perintah atau tidak menjauhi dari larangan kalau kita nggak paham perintahnya kan? Betul. Iya, benar juga ya. Nah, itu kan sebuah penafsiran yang berbeda. Apakah benar Rasulullah menganjurkan kepada kita hanya sekedar membaca dan tidak memahami? Bahwa itu ada pahalanya, kita nggak boleh berhenti sampai di situ. Kita harus naik level. Jadi, mungkin buat nasihat kita semuanya, sini sudah jam berapa? Udah hampir 1 jam ya, nggak sengaja. Nggak terasa, udah 1 jam. Nah, mungkin sebuah nasihat juga buat kita semuanya, umat Islam di Indonesia, kita harus menjadi umat Islam yang cerdas. Apa itu umat Islam yang cerdas? Umat Islam yang cerdas adalah mengerti apa yang dibaca. Apa yang dibaca itu? Al-Quran yang sehari-hari bersama kita. Nah, kita harusnya levelnya udah sampai di sana tuh. Jadi kita tidak perlu pembenaran bahwa ya kan saya sudah mendapatkan pahala, kemudian kita berpuas diri. Padahal Al-Quran itu menganjurkan kepada kita, misalnya, nanti insya Allah nanti kita bisa ketemu lagi untuk berdialog, surat An-Nisa yang seringkali dikutip buat kaum laki-laki, menikahlah 2, 3, dan 4. Ternyata ada rentetannya tuh. Ayat pertamanya kalau nggak dilakukan, ayat keduanya kalau nggak dilakukan, jangan lompat langsung ke ayat ketiganya. Ya, ambil enak. Karena itu mengasuh anak yatim yang dalam pengasuhanmu. Kalau anak yatim dalam pengasuhanmu, kemudian dia cantik, kamu ingin mengawininya, resiko mengawini dia. Kalau kamu memakan hartanya, maka resikonya besar, hukumannya neraka. Kalau hukumannya neraka, kan berat. Maka lebih baik menikahi wanita lain, 2, 3, dan 4. Resikonya lebih kecil. Apakah nggak ada resiko menikahi 2, 3, 4 ini? Ada resikonya. Kalau kamu nggak mampu berlaku adil, ada resikonya. Neraka hukumannya. Nah kan itu kan. Jadi komparatif tuh di ayat itu. Jadi kalau kita memahami cuma sepotong ayat itu, di ayat yang ketiga atau keempat, gitu, kemudian kita laksanakan sebelum memahami ayat 1, 2, 3-nya, akhirnya kan kita menjalankan agama secara nggak proper.
Gitu. Jadi memang PR buat kita adalah terus bisa memahami Al-Quran ini. Kemudian setelah paham, berikutnya adalah menyampaikan kembali. Nggak perlu jadi ustadz yang berceramah di depan mimbar. Kan kita bisa menyampaikan kepada anak kita, kepada suami kita, misalnya, "Pak, ya, tadi aku ngaji loh. Kajiannya ini." Kemudian di-share. Ini loh inspirasinya. Makanya kita namakan program kita memang Quran Inspiration, dan Quran itu memang kontekstual pada setiap zaman, setiap usia. Anak-anak kontekstual, remaja kontekstual, orang tua kontekstual. Zaman dulu ketika zaman Rasulullah kontekstual, zaman kita juga kontekstual juga. Insyaallah. Kira-kira gitu. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan Teh Luki sebelum kita mengakhiri program ini? Ya, baik. Sedikit aja Pak Ustadz, gimana nih kita, biar kita terus bisa istiqomah, loyal sama Allah. Dan istilahnya menaruh dunia itu di samping aja deh. Bukan di hati, tetapi di tangan aja. Tapi menanamkan Allah dan Rasulnya di hati. Selain istiqomah ya Pak Ustadz ya, apalagi gitu yang harus kita buat. Al-Quran itu memang reminder. Al-Quran itu merupakan petunjuk. Maka apa yang harus kita lakukan? Memang kita harus dekat dengan Al-Quran kita ini ya. Jadi setiap hari namanya pengingat. Pengingat itu bukan sesuatu yang baru kita tahu. Tapi reminder itu adalah sesuatu yang kita sudah tahu, kemudian kita lupakan. Bahwa kita tahu bahwa kita harus loyal terhadap Tuhan kita. Surat Al-Adiyat ya. Kita tahu apa yang kita pelajari, bahwa kita harus loyal terhadap Tuhan kita. Tapi Allah mengatakan kamu itu nggak loyal terhadap Tuhan kamu. Kamu itu loyalnya terhadap dunia kamu. Nah pertanyaan tadi kan, gimana caranya? Ya sering-sering buka surat Al-Adiyat, kemudian kita hafalkan, kemudian kita lantunkan. Sehingga itu menjadi reminder. Makanya tadi kalau Teh Luki bercerita ketika sholat di Mekah atau Madinah, kemudian ustadznya, imamnya melantunkan satu ayat yang kaitannya tentang neraka, dia menangis karena paham maknanya. Iya, betul. Dia akan kembali lagi baca itu untuk mengingatkan lagi. Sebagai reminder buat dia. Maka kita juga bisa mengulangi dengan metode yang sama. Metodenya apa? Ya kita setelah mempelajari surat Al-Adiyat, kita bisa menghafalkannya. Ketika kita sudah hafal, kita baca dalam sholat kita. Nah, insya Allah kita bisa mendalami lah. Kalaupun kita belum bisa menangis, hati kita sudah tergerak. Gitu, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Dan insya Allah nanti kita bisa lagi di mohon doanya juga Pak Ustadz. Ya, nah, apalagi sekarang masih corona, jadi memang pengajian fisik masih banyak yang berkurang ya. Betul. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bisa bersilaturahmi, kemudian pengajian, dan bisa bertemu dengan saudara-saudara Muslim. Dan tadi juga Teh Luki juga mungkin sudah dilakukan juga ya, sudah bertemu dengan adik-adik yang sekarang lagi aktif, kemudian sharing kepada mereka pengalaman hidup, sehingga ketika muda nggak harus nunggu tua, karena belum tentu sampai tua kan. Tadi Teh Luki. Betul. Jadi ketika muda dia sudah jadi jadi artis misalnya, dia sudah menjadi populer, tapi dia masih ingat terhadap Tuhannya. Jadi dia genggam dunianya, dia genggam profesinya untuk dia kendalikan. Dia loyal terhadap Tuhannya. Itu yang top, itu yang bagus. Ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Makasih banyak atas semua ilmunya. Mudah-mudahan kita bisa silaturahmi lagi dan mudah-mudahan bisa menjalankannya. Mohon doa Pak Ustadz. Makasih, maaf lahir batin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Buat para sahabat Quran sekalian, alhamdulillah kita sudah bisa bersilaturahmi, kita bisa mengkaji Al-Quran, dan Teh Luki sudah banyak bercerita kepada kita tentang perjalanan hidupnya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk kita. Karena kita bisa belajar dari segala sisi, dari pengalaman orang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Terima kasih. Taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.